Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Triana. Nah, di sini tujuan dari saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah diagnosis kesulitan belajar. Sebelum saya menampilkan hasil dari video wawancara saya akan sedikit menjelaskan apa itu diagnosis kesulitan belajar. Nah, jadi diagnosis kesulitan belajar adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang menyebabkan siswa mengalami hambatan dalam kegiatan belajar. Nah, sehingga dapat ditemukan solusi atau bantuan yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Nah, dalam bimbingan dan konseling, diagnosis kesulitan belajar dilakukan dengan mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, angket, tes, serta studi dokumentasi untuk mengetahui jenis-jenis kesulitan belajar. Nah, di sini saya mengambil yaitu teknik wawancara. Saya mewawancara salah satu mahasiswa dari prodi bimbingan konseling yang akan menjelaskan atau yang akan saya diagnosis apa kesulitan yang dialami selama kuliah. Nah, di sini tujuan dari diagnosis yaitu ada mengetahui jenis kesulitan belajar yang dialami oleh siswa, atau ada menemukan faktor penyebab kesulitan belajar, menemukan bantuan atau layanan yang sesuai dalam kesulitan belajar siswa, meningkatkan keberhasilan serta apresiasi belajar pada siswa. Nah, ada beberapa contoh kesulitan belajar seperti sulit memahami materi pelajaran atau sulit berkomunikasi saat belajar, kesulitan mengatur waktu belajar, motivasi yang rendah, atau sering terlambat mengumpulkan tugas karena banyak dari beberapa mahasiswa yang sering menunda-nunda waktu ketika mengerjakan tugas. Nah, menurut Mulyadi 2010, diagnosis kesulitan belajar adalah usaha untuk meneliti, menemukan, dan menetapkan jenis serta faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar dialami siswa sehingga dapat diberikan bantuan yang tepat. Nah, di sini kita akan menyaksikan video dari hasil wawancara saya kepada salah satu mahasiswa Winaraniri yang mengalami kesulitan belajar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Pak Ibu, baik. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan ini, saya ingin menjelaskan nih bahwa tujuan dari wawancara hari ini yang saya lakukan kepada Anda untuk mengetahui apakah ada kesulitan yang kamu alami dalam belajar. Nah, jadi kita bisa mencari solusi bersama. Nah, jadi di sini semua keluh kesah dalam kesulitan belajar nanti bisa disampaikan, karena saya tidak akan menyampaikan di luar dari ruangan hari ini. Sebelum kita memulai, di sini saya akan memperkenalkan nama saya Indah Triana. Kamu bisa panggil saya Indah, dan saya ingin kamu memperkenalkan diri kamu. Perkenalkan, nama saya Laila Fatimah. Saya dari prodi bimbingan konseling. Kita berarti sama-sama dari bimbingan konseling ya. Di sini saya akan bertanya beberapa pertanyaan yang mungkin nanti Laila bisa jawab atau Laila bisa nggak jawab juga ya. Jadi di sini yang pertama saya mau tahu atau Indah mau tahu bagaimana perasaan Laila saat mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Kalau untuk pembelajaran di dalam kelas itu cukup kurang efektif jika ribut Bu. Kalau berisik itu saya kurang bisa memahami. Tapi kalau misalnya dosennya yang cuma duduk diam bukan maksudnya diam, tapi menjelaskan hanya dengan menjelaskan duduk aja Bu, itu saya kurang bisa memahami. Tapi kalau dosennya aktif yang menjelaskan cuma tulis atau bagaimana dengan teknik lain, itu saya lumayan bisa. Jadi di sini kita mau timbal balik itu ya antara mahasiswa dan dosennya. Yang melibatkan mahasiswanya juga. Kalau misalnya ada nggak sih mata kuliah yang Laila rasa tuh Laila nggak suka gitu? Kalau yang saya nggak suka tuh yang biasanya berhubungan dengan angka. Misalnya kalau mata kuliah bimbingan konseling itu kayak instrumen. Bukan nggak suka Bu, lebih ke tingkat kesulitannya tuh tinggi. Berarti mata kuliah yang Laila suka tuh mata kuliah apa?
Kalau yang nggak suka tuh kayak dasar-dasar bimbingan konseling, karena itu awal mula saya mengenal. Lebih ke dasar-dasarnya ya. Berarti di sini Laila gimana, kurang suka sama angka-angka yang gitu ya. Kalau misalnya di dalam kesulitan hitung tadi gitu kan, apa angka-angka seperti matematika atau statistik kan itu banyak dihitung. Itu dalam memahami materinya itu kendalanya di apa gitu? Atau Laila suka, misalnya matematika itu kan ada materinya juga, Laila suka tapi pas masuk rumus gitu Laila nggak suka atau gimana? Bukan nggak suka Bu, tapi kayak kita tuh harus belajar lebih mendalam lagi, kayak memahaminya itu cukup sulit, beda sama mata kuliah lain gitu Bu. Jadi harus ekstra lagi buat paham. Berarti Laila merasa kayak itu dari sejak kapan gitu? Dari sejak saya nggak suka angka itu dari waktu sekolah sih Bu, gitu kan. Kurang suka matematika, kurang suka angka tuh dari sekolah, dan jadi berlanjut ke kuliah. Tapi ya karena ini udah tingkat perguruan tinggi, jadi saya lebih ekstra lagi belajarnya. Kalau misalnya Laila merasa kurang paham nih dalam suatu materi, apa yang Laila lakukan? Biasanya kalau kurang paham itu kurang sih, kalau bertanya itu cukup mikir berkali-kali. Biasanya baca ulang atau searching atau nonton video gitu. Biasanya tuh kayak cari tahu sendiri gitu. Kalau untuk bertanya itu kurang. Laila sering ngulang nggak ketika pulang dari kampus atau ketika mau masuk besok masuk MKD nih, terus Laila malamnya ada ngulang pelajaran nggak gitu? Nah, kalau itu jarang, karena sistem belajar itu kadang pas mau ujian itu baru nanti belajar mati-matiannya gitu. Tapi kalau untuk ngulang tuh jarang, karena kan lebih fokus ke mata kuliah ke depannya maksudnya gitu. Itu di dekat deadline itu kita ngejar-ngejar gitu ya. Kalau misalnya suasana di rumah Laila tuh, kalau misalnya Laila belajar tuh gimana, ada yang support atau enggak gitu? Biasanya selalu ada yang ngingetin Bu buat belajar gitu, belajar itu jangan lupa. Biasanya selalu ada yang ngingetin, jadi selalu ada support. Kalau misalnya belajar di rumah tuh terganggu nggak sih, atau lebih nyaman di sekolah atau lebih nyaman di rumah? Biasanya kalau saya lebih nyaman belajar di kelas Bu, karena kan ada temen gitu kan, misalnya temen ataupun di kelasnya kayak lebih tenang aja. Kalau di rumah kan karena saya tinggal bareng keluarga, jadinya pasti ada yang berisik ataupun nanti ke distract sama gadget atau yang lain hal gitu. Kalau misalnya hubungan di dalam kampus nih, kayak mana hubungan Laila tuh dalam sama teman-teman gitu? Pernah saling sharing materi atau malah teman-teman tuh nggak ada yang mau berbagi ilmu gitu? Kalau hubungan dengan teman tuh biasanya ya Bu, karena saya kalau berteman itu bukan tipe yang deket banget, jadi sekedarnya aja. Tapi kalau pas lagi ngobrol tuh ya kadang sharing materi, kadang apa yang nggak paham gitu, kadang ada yang nggak paham kita sama-sama sharing gitu. Biasanya tuh kalau apa cuma sama teman-teman tertentu aja Bu yang bisa diajak diskusi. Untuk kedepannya tuh Laila biasanya, kebiasaan Laila atau untuk kedepannya Laila lakukan apa agar Laila itu lebih semangat belajar gitu? Setiap semesternya tuh saya selalu bikin rencana sih Bu, kayak misalnya kan itu hal yang biasa, kayak kalau misalnya nilainya kurang memuaskan kita bilang balas di semester depan gitu kan. Jadi selalu ada perencanaan untuk kedepannya gitu, misalnya kayak lebih fokus lagi belajarnya, lebih rajin lagi, itu selalu ada rencana Bu. Berarti kita mendalam pemikiran kayak kita harus meningkatkan kedepannya lagi gitu ya. Kalau misalnya apa kebiasaan yang membuat Laila kurang semangat belajar? Kayak misalnya Laila sebenarnya semangat belajar, tapi karena kebiasaan Laila yang mundur-mundur waktu, atau Laila kayak masih besok nih gitu. Apa kebiasaan Laila yang membuat Laila tadi kurang semangat gitu buat belajar? Iya, kadang kalau untuk belajar tuh biasanya selalu di HP, di gadget. Jadi kalau kita udah pegang HP yang tadinya tujuannya buat buka materi, buka yang lain, itu jadi langsung ke bawah arus. Akhirnya lah jadi kayak nanti aja lah, males gitu. Kita juga kayak mau masuk kuliah, masih rebahan bilang masih setengah jam lagi, sempet ini, tapi ujung-ujungnya nanti nggak jadi gitu. Akhirnya nggak masuk gitu. Karena di sini kita udah tahu kita sudah ketergantungan sama gadget ya, apalagi AI yang zaman sekarang. Untuk kedepannya ada nggak cita-cita atau tujuan yang Laila rencanakan? Kalau untuk kedepannya, saya tipe orang yang fokus ke sekarang ini Bu, tapi saya merencanakan juga kedepannya, tapi itu kayak cuman bayang-bayang aja dulu
jembatan kita untuk kedepannya kan Bu. Jadi kalau kedepannya itu di masa depan tuh ya saya bikin perencanaan biasa aja gitu, misalnya saya pengen S2 di sini atau mungkin saya pengen jadi guru yang seperti ini gitu. Jadi di situ lah saya jadikan motivasi untuk sekarang. Menurut Laila, kan tadi kita ada kesulitan kayak matematika atau kita kurang lebih di materi, itu pengaruh nggak sih sama cita-cita dan planning Laila ke depannya gitu? Ngaruh sih Bu, karena kan semua itu kan kita apapun itu pasti selalu berhubungan dengan angka. Nah jadi karena saya juga kesulitan dalam hal itu, saya juga harus ekstra lagi nih buat memahaminya gitu, buat mempelajarinya gitu. Karena kita mau di manapun kapanpun kan pasti selalu bertemu dengan angka ya kan Bu. Jadi di situ tingkat kesulitan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya berterima kasih kepada Laila sudah meluangkan waktunya dan sudah lebih terbuka kepada saya untuk sharing-sharing tentang kesulitan yang Laila rasakan. Berarti di sini kita dapat menyimpulkan bahwa banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan belajar ketika bertemu dengan angka atau sulit memahami materi-materi yang kurang jelas ya. Apalagi kalau misalnya di dalam dunia ini kita tuh lebih monoton kita mencari sendiri kan daripada kita mendapatkan timbal balik gitu kan. Jadi mungkin dari wawancara ini kita bisa mencari solusi bersama untuk kedepannya untuk kita berubah menjadi lebih baik supaya apa yang kita tidak paham itu kita menjadi paham kan. Mungkin dari kata-kata saya tadi ada yang kurang enak Laila dengar atau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Di sini saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah mungkin hanya itu video yang dapat saya tampilkan. Mungkin dari video kami berdua ada kata-kata yang salah atau tidak enak didengar, kami mohon maaf. Lebih dan kurang saya sendiri mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.